Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tika Waishi dari Ratu Hijab. Di video kali ini aku bakal sharing ke kalian tentang di masa-masa pandemi sekarang ini ya. Banyak orang di luar sana yang mengeluh tentang pekerjaannya. Ada yang di PHK dan ada yang work from home, banyak bahkan rata-rata perusahaan besar atau kecil itu penghasilannya menurun drastis, ada yang gulung tikar, dan ada juga anak-anak sekolah di luar sana yang masih sekolah online di rumah ya. Aku pernah nanya ke anak kecil, pas aku tanya enakan sekolah, enakan belajar di sekolah atau di rumah sih, terus mereka jawab, dan jawaban mereka tuh bikin aku terus aku tanya ke mereka, rata-rata pada bilang enakan sekolah bukan maksudnya di sekolah, belajar di sekolah daripada di rumah. Karena apa? Karena di sekolah itu banyak temen ya, banyak temen, terus bisa bercanda sama temen, jadi nggak muter-muter di rumah aja, sekolah di rumah aja, ketemunya orang-orang itu aja. Bosen ya, karena kan anak kecil masih suka main-main gitu. Nah, pasti uh, kalaupun masih ada perusahaan yang masih buka itu beruntung banget ya, alhamdulillah banget, karena masih bisa untuk makan. Harus lebih banyak bersyukur lah untuk kalian yang masih bertahan di posisi itu, di posisi penghasilannya masih masih ada penghasilan, walaupun gak seperti dulu sebelum ada pandemi. Nah, di kali ini aku bakal ngasih tips gimana sih, apa aja sih tipsnya untuk mendapatkan rezeki. Nanti aku bakal kasih tips amalan mendapatkan rezeki. Sebelum aku lanjut, jangan di skip ya, karena informasi ini insya Allah bermanfaat untuk kalian. Nah, jangan lupa share video ini kalau misalkan menurut kalian video ini sangat bermanfaat, share sebanyak-banyaknya. Nah, untuk tipsnya yang pertama itu perbanyak istighfar. Seperti di Quran surat An-Nuh ayat 10 sampai 12. Ayat 10 sampai 12 yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Yang ayat 11 artinya, sedang mereka saling melihat pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Ayat ke-12, dan istrinya dan saudaranya. Jadi setiap hari kita harus, bukan karena pandemi seperti ini, walaupun gak ada pandemi juga, sebagai seorang muslim kita harus berbanyak istighfar, karena istighfar itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita, supaya Allah selalu melancarkan rezeki kita, selalu mempermudah dan memperbaiki segala urusan kita. Insya Allah dengan istighfar semuanya, misalkan kita mau bisnis lah atau apalah, mencari kerjaan, insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk tips yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam Quran surat At-Tolak ayat 2 sampai 3. Quran surat At-Tolak ayat 2 sampai 3 yang artinya, maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik dan
Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan ayat yang ketiga artinya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi, sebagai seorang muslim kita harus bertakwa ya kepada Allah dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebenarnya itu musibah itu dari diri kita sendiri, karena kesalahan kita sendiri. Kita harus bermuhasabah pada diri sendiri. Mungkin adanya pandemi seperti ini karena dosa-dosa kita, karena kesalahan-kesalahan kita. Jadi kita harus mohon ampunan kepada Allah supaya diberhentikannya pandemi virus corona ini. Jadi kita harus lebih bertawakal sama Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah Allah akan kasih kita rezeki yang tidak akan disangka-sangka. Seperti itu. Dan yang tips yang ketiga itu silaturahmi. Karena silaturahmi itu bisa memperlancar rezeki. Seperti hadis riwayat Bukhari, Muslim, barang siapa ingin dilampangkan rezeki dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung tali silaturahmi. Emang banyak pasti sudah banyak yang tahu ya kalau banyak teman banyak rezeki. Nah, emang itu fakta adanya. Kalau kita sering silaturahmi ke rumah saudara atau teman, insya Allah rezeki itu akan selalu datang. Makanya kalau misalkan kalian lagi di rumah nih, lewat depan rumah tetangga, dibiasakan senyum, walaupun cuma senyum itu bisa jadi sedekah untuk kita. Senyum adalah sedekah. Kalau misalkan kalian di rumah lagi bikin kue nih, berilah sedikit aja ke tetangga. Itu Masya Allah pahalanya luar biasa. Dan dahsyatnya silaturahmi itu benar-benar banyaklah manfaatnya. Dan untuk tips selanjutnya, perbanyak mendermakan harta. Jadi sebenarnya tuh harta yang kita miliki itu tidak sepenuhnya milik kita ya. Ada sebagian harta kita itu milik orang lain. 2,5%-nya itu milik orang lain. Jadi misalkan kita punya harta lebih, kalau setiap hari Jumat itu sedekah ke orang yang membutuhkan seperti yatim piatu atau fakir miskin. Insya Allah misalkan kalian sedekah niat karena Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih banyak lagi. Seperti itu. Seperti Quran surat As-Saba ayat 39. Saba ayat 39 yang artinya, katakanlah sungguh Tuhanku melampangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Jadi intinya kalau misalkan
kalian memberi sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas, niat karena Allah Ta'ala, insya Allah Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi jangan jangan berat untuk ngasih ke orang lain, karena itu kebaikannya untuk kalian juga kok, nantinya mendapatkan pahala, mendapatkan ganti yang lebih baik lagi, lebih banyak lah istilahnya. Dan untuk selanjutnya, yang terakhir pasti sudah pada tahu lah ya, yaitu sholat sunnah duha. Dan yang sholat duha itu Masya Allah ya, manfaatnya banyak banget. Setelah sholat duha, minta sama Allah supaya dipermudah dan diperlancar segala urusan. Minta rezeki yang halal sama Allah. Insya Allah setelah sholat duha kita berdoa kepada Allah, bermuhasabah. Insya Allah apa yang kita inginkan terkabul. Amin. Nah, jadi itu tips untuk mendapatkan rezeki, amalan untuk mendapatkan rezeki. Semoga tips ini untuk bermanfaat untuk kalian, tapi tidak hanya ditonton, tapi juga dilaksanakan dengan istiqomah. Insya Allah tidak ada ikhtiar yang sia-sia selama itu niat karena Allah ya. Saya doakan untuk kalian yang menonton video ini selalu dipermudah urusannya, diperlancar rezekinya dengan Allah. Kalau misalkan menurut kalian video ini sangat bermanfaat, share sebanyak-banyaknya di sosial media kalian. Insya Allah dengan meng-share-nya video ini akan menjadi ladang pahala jariah untuk kalian. Karena barang siapa yang menebarkan kebaikan, sama seperti halnya kita melakukan kebaikan itu sendiri. Jadi jangan sungkan-sungkan ya untuk meng-share video ini ke teman kalian, saudara kalian. Mungkin cukup sekian video yang aku buat hari ini. Next aku bakal bikin video lagi tips-tips lainnya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.